Tadi kita sudah membahas cukup banyak untuk pembiayaan kendaraan dan juga performanya selama 2024. Lalu bagaimana untuk produk multi finance lainnya seperti kredit multiguna? Kredit multiguna sebenarnya adalah menjadi acuan perusahaan pembiayaan di tengah turunnya permintaan-permintaan, misalnya pembiayaan investasi ya. Kita ketahui pembiayaan modal kerja atau multiguna menjadi bagian daripada perusahaan pembiayaan untuk tetap tumbuh di tengah-tengah sulitnya daya beli, di tengah-tengah sulitnya misalnya menumbuh kembangkan pembelian kendaraan baru roda 2, roda 4. Apa yang kita lakukan adalah kita menghubungi debitur-debitur yang tentunya sudah mendekati lunas pinjamannya, terus kita menawarkan apakah mereka mau diberikan pinjaman modal kerja untuk usaha UMKM-nya dan segalanya, untuk tidak mengambil BPKB-nya, tetapi mereka mendapatkan fasilitas pinjaman dengan yang kita kenal pinjaman dana. Ya, pinjaman dana ini kan sebenarnya menjadi satu hal yang sangat apa namanya bermanfaat buat perusahaan pembiayaan, manakala OJK pada tahun 2018 menerbitkan POJK 35-nya memberikan kita ruang bergerak untuk pembiayaan modal kerja atau modal usaha, Mbak Neke, dengan jaminan tentunya, yaitu jaminan misalnya BPKB, tanah bangunan dan lain-lain. Baik, apakah produk multiguna ini lalu akan menjadi pilar berikutnya setelah otomotif untuk industri multifinance di 2025? Pastinya begitu. Jadi artinya bahwa kita semakin bervariasi, semakin banyak produk-produk yang kita bisa tawarkan, tidak melulu hanya pembiayaan misalnya terkait pembelian mesin, pembelian alat berat, pembelian kendaraan bermotor, roda 4, roda 2, baru dan bekas. Tetapi ada tambahan lagi, yaitu kita kenal dengan refinancing atau pembiayaan dana atau pembiayaan modal usaha dan modal kerja, Mbak Nike. Baik, kita tahu di tahun ini Pak Suwandi banyak sekali tantangan baik dari dalam ataupun luar negeri. Salah satu yang juga menjadi sorotan ini adalah Lebaran ataupun bulan Ramadan yang jatuhnya adalah di kuartal pertama tahun ini. Padahal ini juga menjadi salah satu momen yang paling diharapkan untuk bisa menggenjot penjualan begitu. Anda lihat apakah ini akan mempengaruhi pertumbuhan industri multifinance juga, di mana di kuartal 1 mungkin akan cukup tinggi, tapi di kuartal-kuartal berikutnya ini mungkin akan terjadi penurunan? Pertanyaan yang sangat baik ya, Mbak Neke. Ini tantangan buat kita karena menjelang bulan Ramadan yang juga akan dimulai di awal Maret dan Idul Fitri di akhir Maret dan segalanya. Kita ketahui bahwa beberapa tahun yang lalu eh, ternyata tidak memboost up penjualan kendaraan roda 4, roda 2 menjelang Ramadan maupun padahal kita bicara sebelum-belumnya menjelang Ramadan itu biasanya banyak orang membeli kendaraan, terutama khususnya roda 2. Tapi harapan kita adalah kembali, kita berharap bahwa eh, ekonomi tumbuh, ya perdagangan juga bisa tumbuh, masyarakat tetap bekerja, mendapatkan pendapatan yang baik, bahkan di 2025 juga dapat penyesuaian gaji dan segalanya. Nah, manakala ini benar-benar terjadi dan dapat menumbuh kembangkan apa namanya pendapatan, permintaan juga akan meningkat. Tentu saya yakin bahwa banyak eh, masyarakat yang tentunya sudah lama ingin mengganti kendaraannya. Bahkan kita sebenarnya tren mengganti kendaraan di Indonesia tuh punya tren tersendiri ya. Misalnya untuk roda 4 biasanya rata-rata masyarakat tuh setelah mempunyai kendaraan 5 tahun, khususnya bagi pembeli kendaraan baru, biasanya dia menukar kendaraannya dan membeli kendaraan yang baru. Nah, ini bisa mempunyai potensi juga untuk kendaraan bekas. Nah, itu harapan saya adalah bagaimana demand itu bisa tumbuh atau permintaan tumbuh. Demikian, Mbak Nega. Baik, berikutnya seperti apa ekspektasi target pertumbuhan pembiayaan di 2025 ini, Pak Suwandi, apalagi di tengah berbagai sentimen yang mungkin akan memberatkan? Ya, situasi yang ada tentunya dengan berbagai macam berita, news, dan segalanya di akhir tahun 2024, yang tadinya saya memprediksi bahwa pertumbuhan kita masih berharap masih bisa 8-10%, tapi saya mempunyai beberapa proyeksi yang mungkin itu optimis case-nya, mungkin kita bicara base case-nya masih 7-8%. Dengan situasi yang ada, tentunya kita bisa review lagi nanti di Juni tahun 2025, kita bisa melihat bagaimana pemerintah kita juga dalam saat yang bersamaan tengah berjuang untuk pertumbuhan ekonomi kita, dan kita juga sudah mendengar bahwa banyak para ekonom mengatakan bahwa kita masih tetap dapat tumbuh di angka 5%. Kalau angka 5% ini bisa kita capai, saya yakin di sekitar 8-9% kita masih bisa tetap tumbuh di tahun 2025 ini.
8 hingga 9% di 2025 apabila ternyata target pertumbuhan ekonomi nasional ini mencapai 5%. Lalu adakah insentif yang mungkin masih diharapkan oleh industri multifinance dari pemerintah saat ini yang bisa menjadi booster untuk tahun yang berat? Saya yakin pemerintah juga sudah banyak mendengar dan kita bisa merasakan bahwa pada akhir Desember tahun 2024, di mana Kementerian Keuangan bersama Pak Prabowo menyampaikan bahwa PPN 12% sepertinya juga tidak langsung diberlakukan untuk semua produk, bahkan hampir semua produk tetap di angka 12 dikali 11 dibagi 12%, artinya tetap bertahan di 11%, dan ini merupakan suatu angin segar di mana masyarakat juga mengapresiasi reaksi pemerintah, dan selanjutnya pemerintah daerah juga bereaksi terhadap pajak offset yang tadinya mau diberlakukan tanggal 5 Januari, tetapi ternyata pajak offsetnya tetap berlaku tapi diberikan insentif dengan nilai yang sama, dan semoga apa yang semua sudah diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ini dapat mendorong dan menstimulasikan daya beli masyarakat menjadi lebih baik.